Halo semuanya, selamat datang di channel Jendela Buku Anak. Jendela Buku Anak adalah sebuah channel yang membahas buku-buku anak yang beredar di dalam negeri dan diterbitkan oleh penerbit lokal. Kali ini saya ingin membahas 3 buah buku yang menurut saya sangat bagus untuk anak. Apa itu? Buku ini adalah seri Cinta Islam yang diterbitkan oleh Sakina. Kalau yang belum tahu Sakina bisa cek ya di Instagram, ada akun officialnya. 3 buah buku itu judulnya, yang pertama Salat Ingat Allah, Puasa untuk Allah, Syahadat pada Allah. Buku ini ditulis oleh Canun Kamil dan Fufu Elmat dan ilustratornya Aang Sulistiawan. Ini boardbook ya, kokoh banget. Terus sampul depannya itu ngedove. Nah, ini dia pun dalamnya masih glossy ya. Tapi menurut saya buku yang glossy seperti ini keunggulannya kalau kena air dia lebih tahan. Kemudian masing-masing buku terdiri atas 20 halaman. Nah, ini dia 20 halaman. Dan setiap halaman ada lembar aktivitas di setiap halamannya yang bisa dicocok dengan spidol wipe and clean. Sekarang kita lihat ya teman-teman seperti apa dalamnya. Nah, ini dalamnya menurut saya bagus banget. Pertama dulu ya. Nah, yang pertama Salat Ingat Allah. Kemudian yang kedua Syahadat kepada Allah. Yang ketiga judulnya Puasa untuk Allah. Nah, tadi ketiga bukunya. Sekarang saya mau cerita kenapa saya memilih buku ini. Menurut saya, buku ini bagus karena di dalamnya itu tidak hanya menjelaskan apa itu sholat, apa itu puasa, dan apa itu syahadat, tapi juga dijelaskan kenapa sih kita harus sholat. Nah, biasanya saya mendengar orang tua bilang ke anak, ayo sholat, nanti kalau nggak sholat kita dosa loh, kalau nggak sholat masuk neraka loh, kalau nggak sholat Allah marah loh. Nah, tapi di buku ini anak diajak untuk sholat dengan dijelaskan dulu apa itu sholat. Nah, seperti ini. Kita juga diajak terlebih dahulu untuk merasakan berbagai karunia yang diberikan Allah kepada kita. Baru di sini dijelaskan bahwa dalam sholat itu kita menyampaikan semua rasa terima kasih kepada Allah, kita menyampaikan rasa puji kepada Allah, kita menyampaikan semua permintaan kepada Allah lewat bacaan sholat. Kemudian di sini juga dijelaskan sholat itu intinya kita sedang mengingat Allah. Kalau kita ingat Allah, nanti Allah semakin sayang kepada kita. Jadi buku ini mengajak anak sholat tanpa harus menakut-nakuti anak. Di sini juga digambarkan bahwa sang ayah langsung pergi sholat begitu mendengar suara azan. Jadi ayahnya memberi contoh yang baik di buku ini. Juga dijelaskan apa saja yang tidak boleh dilakukan seorang anak ketika sholat di masjid. Selain itu ada juga nih gambaran gerakan sholat. Terus di bagian belakang ada lembar aktivitas juga yang mengajak anak untuk memasangkan masing-masing nama sholat sesuai dengan jamnya, sesuai dengan waktu sholatnya. Kalau yang di buku kedua ini juga dijelaskan kenapa sih kita harus puasa, apa itu puasa. Nah, seperti ini. Puasa itu sederhananya ajang latihan. Terus kita kalau puasa itu tidak makan, tidak minum, tidak marah. Kemudian dijelaskan juga kenapa kita harus berpuasa. Nah, di sini dijelaskan. Terus di bagian belakangnya juga. Nah, ini kita berpuasa agar Allah ridho, menjadikan keluarga kita termasuk hambanya yang bertakwa. Terus ada juga ayat yang menjelaskan perintah berpuasa. Seperti itu.
Jadi di sini sekali lagi mengajak anak untuk berpuasa tanpa menakut-nakuti anak. Kemudian di buku yang ketiga ini dibuka dengan bunyi kalimat syahadat. Dan di sini ada penjelasan apa itu syahadat. Juga ada penjelasan nih di halaman mana ya. Nah, kenapa kita harus bersyahadat? Seperti itu. Kita bersyahadat itu intinya kita mengakui bahwa Allah satu-satunya Tuhan di semesta alam dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Nah, kalau kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita, harapan kita ditempatkan di surganya kelak. Seperti itu. Selain itu, ilustrasinya sengaja dibuat mendekati nyata gitu, kayak warna langitnya mendekati nyata. Tapi meskipun begitu, yang saya suka, nah ini dia, lihat nih tulisannya nih. Tulisannya itu tidak terganggu dengan gambarnya, karena saya sering mendapati buku-buku yang sebenarnya isinya bagus, tapi baca tulisannya itu nggak enak gitu loh, pusing, kayak tulisan numpuk-numpuk di atas gambar. Nah kalau kayak gini jelas ya, karena di sini ada garis tepinya di setiap hurufnya, jadi bacanya nggak pusing. Nah, kekurangan buku ini kalau yang saya rasakan, sebentar, menurut sebagian orang mungkin ini bukan kekurangan, tapi kalau menurut saya sendiri, karena anak saya ini sangat peka terhadap gambar, dia itu ketika membaca buku ini akhirnya fokusnya sedikit teralihkan nih, karena ada lembar aktivitas yang diselipkan di halaman cerita seperti ini. Jadi dia bukannya fokus sama isi ceritanya, tapi dia bilang, bu ini ada huruf O, ini ada huruf P nih bu, kayak gitu. Jadi ya udah deh, jadi nggak karuan bacanya kadang-kadang kalau dia lagi pengen liatin hurufnya. Nah kalau saran saya sih sebenarnya sebaiknya lembar aktivitas itu diselipkan di bagian belakang buku atau terpisah dari cerita supaya fokusnya anak tidak pecah. Seperti itu ya. Demikian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa di subscribe. Dadah.